Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebelum hijrah Teresa Testa Rosa, dan nama saya sesudah hijrah itu adalah Khadijah. Kegiatan saya dengan keluarga sebelum saya hijrah itu papa buka usaha, dan kalau kegiatan di gereja papa sama mama jarang ke gereja kan karena sibuk, dan kalau mungkin saya dan adik-adik saya bisa dibilang aktif di gereja. Agama sebelum yang dianut itu Kristen Protestan, dan kalau dibilang seberapa aktif pada saat itu bisa dibilang aktif, cuman tidak terlalu aktif gitu. Setelah itu kenapa akhirnya saya memilih Islam? Karena menurut saya Islam itu lebih ke bagaimana cara kita berpikir luas. Habis itu Islam itu mengajarkan tentang konsisten dan tentang kenyataan, bukan tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan pakai logika. Contohnya seperti teori ketuhanan. Dan apa yang membuat puas secara akal logika di dalam Islam? Bagi saya puasnya saya dalam Islam secara logika, pertama saya bisa menutup diri, saya bisa menjaga diri saya sendiri. Yang kedua, jika ditanya tentang ketuhanan, tentang hukum ini, hukum tentang apapun, saya tahu, apalagi terutama tentang konsep ketuhanan. Karena kan kalau dulu ditanya, kok Tuhan kamu begini, 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 saya nggak bisa jawab kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Sedangkan kalau di Islam itu benar-benar fix, benar-benar ya Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, bukan ada anaknya lah, bukan ada bapaknya, atau bukan, ya tidak beranak sama sekali. Awalnya saya masuk Islam itu dari mama. Kan mama dulu kita punya tetangga Islam, cuman lebih kebanyakan kompleknya itu non-Islam. Terus di tetangga saya ini teman dekat mama, ya karena Islam, ya mereka keluarga Islam, jadi mereka tuh nggak berantem, nggak panas hawanya. Terus juga anak-anaknya juga pakai baju tertutup, sedangkan saat itu saya, adik-adik saya seperti gitu, tidak memakai celana pendek, pakai pakaian terbuka. Akhirnya mama saya bilang ke saya ingin masuk Islam. Posisi saya baru masuk SMP kelas 9. Terus ya udah kan, saya bilang, oh ya udah kalau gitu masuk aja, yang penting saya nggak masuk, papa saya nggak masuk. Terus tapi mama belum bilang ke papa, mama ngajak adik-adik mau. Akhirnya mereka yang menjalankan hukum Islam, cuman belum syahadat sama sekali. Awal-awal lama-kelamaan saya lihat mama, saya tertarik, tiba-tiba tuh punya keinginan pengen masuk Islam, cuman saya masih ragu. Jadi itu masih kelas 9, akhirnya saya kan punya teman anak pendeta, saya cerita ke anak pendeta ini, terus anak pendeta ini bilang, itu bisikan setan itu, kamu nggak usah ke sono, nggak usah. Saya salah cerita orang, jadi ya udah, akhirnya saya mikirnya ya mungkin setan kali, ya udahlah nggak usah masuk Islam. Nah, akhirnya beranjak SMA kelas 1, habis itu papa akhirnya tahu mau masuk Islam, tapi belum syahadat, udah pakai jilbab gini gitu semuanya. Akhirnya papa kan marah, sekaligus papa kan pendebat Kristen sama Islam, jadi kayak papa tuh nggak suka Islam sama sekali. Kalau misalkan ada orang Islam tuh ya begitu. Terus kalau pokoknya memilih tempat yang nggak ada Islamnya. Jadi benar-benar udah jauh-jauh lah dari Islam, nggak mau ikut-ikutan. Dan akhirnya mau nggak mau mama ngomong, terus terjadi namanya juga pertengkaran hebat. Setelah itu akhirnya papa nerima, cuman papa masih nggak suka sama Islam. Setelah itu papa sering berdebat sama mama, karena mama kan nggak tahu apa-apa, jadi mama tuh nggak bisa ngejawab semuanya. Akhirnya papa minta mama buat dicariin kiai yang bisa
atau ustadz yang bisa menjawab pertanyaan dia. Jadi kalau misalkan kiai itu bisa menjawab pertanyaan papa dan masih bisa diterima pakai akal, papa bilang papa masuk Islam. Akhirnya mama cariin kiai, ustadz, udah dicari berkali-kali ketemu, cuman papa itu nggak merasa jawabannya itu nggak ngena di hati, nggak, masih masa sih gini. Akhirnya papa kan dulu suka ada orang nyuci AC, jadi nggak ada yang tahu kalau dia itu ustadz, punya kobong gitu. Abis itu udah gitu akhirnya mama minta bantu ustadz itu buat ngomong ke papa. Akhirnya papa abis tutup toko jam 10, papa langsung pergi ketemu ustadz itu, terus ngobrol sampai jam 3 pagi. Itu posisi saya masih belum masuk Islam. Tiba-tiba papa datang ke rumah udah pakai sarung, udah pakai peci, dan ternyata udah syahadat duluan. Abis itu udah gitu saya lagi tidur dibangunin, Tessa bangun, papa udah syahadat. Yang saya tuh, hah, syahadat? Oh ya udah, saya tidur lagi. Nggak, apa itu syahadat? Nggak tahu syahadat itu apa. Udah gitu setelah itu papa udah mulai, oh Islam begini, oh Islam begitu. Tapi saya tuh masih ke gereja, masih ke itu, masih ke ini. Terus udah gitu tiba-tiba orang ustadz itu tuh, saya masih nggak tahu kalau orang itu tuh ustadz yang suka nyuci AC di rumah. Sampai akhirnya kata mama, ada ustadz mau datang, mau ngajarin Eli Feldi ada saya kan 3, Eli, Feldi sama Theo, mau diajarin ngaji. Ya udah tuh ngajarin ngaji. Jadi setiap ngajarin ngaji saya tuh nggak pernah keluar kamar. Jadi ustadz ini nggak tahu kalau mama tuh punya anak pertama saya kan. Saya nggak pernah nunjukin muka saya, suara saya, pokoknya diem aja dalam kamar. Nah terus udah gitu suatu hari saya abis pulang sekolah, saya lagi tiduran, saya langsung dikasih jilbab, abis itu dipaksa pakai jilbab, abis itu pakai celana panjang, disuruh ngaji. Otomatis kan saya nggak mau kan, saya nggak mau, cuman kata mama, coba aja dulu, dicoba lah, pokoknya dicoba. Saya juga nggak mau, akhirnya ya ngaji sih, cuma sambil nangis karena kan nggak mau. Pakai jilbab juga sengaja jilbab rambutnya dikeluarin biar ustadznya lihat. Udah gitu, selesai gitu baru ngaji, keesokannya ngaji lagi, sampai males pulang sekolah tuh. Tapi tetap ngaji, cuman kalau ngaji sama ustadznya kayak diselingin, perempuan tuh harus begini, Islam tuh begini, laki-laki tuh gini, sholat tuh begini. Cuman saya oh gitu, oh ya udah. Terus sampai suatu malam papa datang abis ngaji dari pondoknya ustadz ini. Terus papa bilang, ada loh sholat tengah malam, katanya kalau sholat tengah malam didengar sama Allah. Terus saya langsung, hah, emang ada tengah malam ibadah? Emang ada, saya juga tahu kan. Abis itu terus kata papa, saya cuma dengar sambil main HP, buka YouTube, cuma sambil dengar. Iya katanya namanya sholat tahajud gitu, gini. Terus saya kan mulai kayak, emang iya ya, coba. Akhirnya saya ngambil wudhu, itu juga wudhunya nggak, ya namanya juga wudhu nggak tahu orang wudhu, jadi asal basah, juga nggak dari kepala dulu, nggak dari mulut, langsung kaki, langsung itu tangan semuanya. Baru nyuri kena mama kan di kamar mama, baru sholat. Itu pun sholat juga ya seapal saya sholat, cuman minta, ya Allah kalau misalkan Kristen itu nggak benar, tunjukin kalau Islam itu benar, maka saya akan masuk Islam. Selesai itu tetap ngaji seperti biasa, nggak ada apa-apa. Cuman waktu itu posisi malam-malam mama lupa, kan biasa mama habis ngaji ditaruh di dalam kamar. Waktu itu ditaruh di atas speaker. Terus saya keluar kamar, ngelirik Al-Quran, penasaran kan dalamnya apa. Akhirnya saya baca malam itu di surah Al-Baqarah. Dan semua pertanyaan saya tentang ketuhanan, tentang ini, tentang Yahudi, tentang semua agama-agama, bahkan semua pertanyaan saya, kok di Kristen ada 2 perjanjian, kok di Kristen ada begini, ada begitu, kok ini dilarang, kok ini dibolehin, itu semua udah kejawab di surah Al-Baqarah. Cuman karena saya masih gengsi gitu kan, jadi saya nggak mau bilang, jadi saya taruh lagi, terus saya tidur. Terus beberapa hari kemudian papa bilang lagi, ada loh sholat subuh
Ya udah saya ngerjain aja sholat subuh sama sholat tahajud, cuman posisinya saya nggak tahu sholatnya kayak gimana, wudunya kayak gimana. Akhirnya saya berniat buat belajar sholat. Saya belajar sholat, waktu itu HP saya kena sita sama mama kan, jadi HP adik saya nggak disita, jadi saya pakai HP adik saya buat lihat YouTube. Tapi saya lupa hapus historinya, jadi ketahuan tuh kalau saya nyari bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, ketahuan sama mereka. Cuma ya namanya juga diem-diem gengsi, jadi nggak ada yang ngomong. Terus lama-kelamaan saya setiap keluar, kalau malam keluar, kan nggak pernah main sama temen ya, nggak keluar malam kayak yang lain, cuman kalau main keluar sama mama doang. Mulai pakai baju, ya awal-awal dari baju tidur yang mulai ketutup pakai kardigan, abis pakai kardigan pakai kaos kaki, abis pakai kaos kaki akhirnya nyoba-nyoba pakai kerudung. Habis itu sempat saya pakai kerudung, saya diketawain, ya namanya juga adik sendiri kan, ih jelek, gak usah pakai. Akhirnya saya lepas lagi kerudung, udah gak usah pakai, jelek begitu kan, namanya juga masih mikirin penampilan. Akhirnya kata mama, pakai cantik kok gini-gini. Ya udahlah saya pakai keluar. Dulu ya masih dibilang masih punya pacar ya masih, jadi kalau misalkan keluar ya keluar jalan, saya pakai kerudung. Dia saya pakai kerudung, dia tahu saya Kristen, dia juga tahu keluarga saya pengen masuk Islam. Saya juga udah bilang kan, cuman ya dia nggak melarang, cuman kayak oh ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa. Ya jadi keluar saya pakai kerudung, pakai kardigan, jilbab pendek. Akhirnya waktu itu mama bilang, mama pengen nyariin saya pondok. Saya kan nggak tahu kalau misalkan masuk Islam itu harus syahadat ya. Akhirnya nyari pondok, ada satu pondok yang datang ke Serang waktu itu saya, terus ditolak karena saya mualaf. Dan juga belum bisa baca Al-Quran gini, jadi ditolak. Udah gitu akhirnya ketemu Anaba di website kan. Datang nih, awalnya nggak ketemu Ustaz Ababan, pertemuan kedua baru ketemu, ngobrol kan sama Ustaz Ababan, ketawa ketiwi, kita bercanda, bisu ngobrol serius. Tiba-tiba mama bilang, ayo kita ke atas, ngapain? Syahadat. Apa itu syahadat? Ya udah datang aja, datang ke sini syahadat, ngucapin kalimat syahadat. Kayak udah gitu kan orang-orang pada nangis ya, saya tuh kayak merasa kayak kok saya nggak nangis ngucapin kalimat syahadat, kayak nggak ada perasaan apa-apa. Sebelum ngucap saya ada sempat ragu, kayak kira-kira bener gak ya, terus nanti apa kata orang, kayak kok gini kok gitu, kayak masih bener-bener bagi saya ini merupakan kayak perubahan dalam hidup saya drastis. Jadi tuh saya masih kayak ini bener gak sih langkah yang bener. Akhirnya ya udah saya ngucapin kalimat syahadat di sini, diberi nama Ustaz Ababan.